Indonesia mengeluarkan peraturan baru yang boleh diekspor bukan lagi biji nikel masih mentah ataupun yang disebut nikel ore. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Ab di channel AA DJ. Nah sahabat, kembali pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana ketegasan Bapak Joko Widodo dalam menghadapi Uni Eropa melalui tekanan-tekanan negara-negara lain. Dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Jokowi, sikap yang tegas Indonesia tidak mau diintervensi di dalam banyak hal, tidak mau ditekan-tekan, tetapi Indonesia mengajak untuk bekerja sama dalam kesetaraan, keadilan, dan kesamaan. So I now invite His Excellency the President of Indonesia to speak to you, Mr. Joko Widodo. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN. Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Indonesia tidak mau dipaksa-paksa dalam mengekspor sumber daya alam yang dapat diolah dalam negeri. Dengan tegas dia bilang masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa. Pernyataan Jokowi ini jelas ditujukan kepada negara-negara Eropa dan kini sedang berupaya menghukum Indonesia karena kita melarang ekspor biji mentah nikel. Jokowi mengingatkan semua pihak bahwa di masa lalu Indonesia dieksploitasi oleh Barat, Indonesia diperbudak oleh Barat. Dulu Indonesia didikte oleh Barat, tapi sekarang hubungan kekuasaan semacam itu harus diakhiri. Indonesia harus punya hak sepenuhnya untuk menentukan sendiri penggunaan sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam hal pelarangan ekspor biji mentah nikel.
Indonesia memiliki 30% cadangan nikel dunia, yaitu sebesar 21 juta ton. Eropa selama ini menjadi importer terbesar biji nikel dari Indonesia. Mereka selama ini mengandalkan nikel Indonesia sebagai bahan baku baja, dan ke depan Eropa akan membutuhkan nikel Indonesia sebagai bahan baku baterai yang diperlukan dalam industri mobil listrik. Namun sejak 2 tahun yang lalu Indonesia mengeluarkan peraturan baru yang boleh diekspor bukan lagi biji nikel masih mentah ataupun yang disebut nikel ore. Indonesia merasa mengekspor nikel ore sangat merugikan Indonesia. Dulu Indonesia mengekspor nikel ore dijual dengan relatif murah dan kemudian diolah oleh industri internasional dengan harga mahal. Ini yang disadari sebagai merugikan Indonesia. Untuk menjaga nilai tambah itu, pemerintahan Jokowi sekarang melarang ekspor nikel ore. Biji nikel yang sudah diolah harganya jauh lebih tinggi dari mentahnya. Keputusan melarang ekspor biji nikel ore ini langsung membuat gerah negara-negara Eropa. Mereka mengadu lembaga dunia yang mengatur perdagangan dunia, World Trade Organization, dan pada akhir November lalu WTO menyatakan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip pasar dunia bebas. Saat Indonesia sudah mengajukan banding, hasilnya belum lagi diputuskan. Tapi bukan Jokowi namanya kalau dia takut pada tekanan Eropa dan WTO itu. Tanpa gentar dia hadapi langsung pemerintah barat yang dulu dikatakannya pernah menerapkan sistem tanam paksa di negara kita. Dia meminta Uni Eropa tidak mendikte standar kemitraan strategis antara ASEAN dan Uni Eropa. Presiden tidak menyebutkan isu Nisel, tapi semua orang bisa menyatakan bahwa Jokowi sedang menyatakan kepada Uni Eropa agar mereka tidak main-main dengan Indonesia. Dalam pidatonya Jokowi mengapresiasi kemitraan strategis yang telah berjalan antara ASEAN dan Uni Eropa selama 45 tahun. Tapi ia kemudian menyatakan bahwa masih terdapat banyak perbedaan yang menimbulkan tantangan bagi kedua institusi regional kawasan tersebut. Ia meminta Uni Eropa bersedia untuk membangun kemitraan strategis dengan ASEAN yang dilandasi oleh prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan secara proporsional. Karena itu Jokowi meminta pemimpin Uni Eropa untuk tidak mendikte standar kemitraan strategis. Dengan sangat tegas Jokowi mengatakan jika kita ingin membangun kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh lagi dengan unsur pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte. Tidak boleh lagi yang menganggap standarnya lebih baik dengan standar orang lain. Indonesia tidak akan menerima sikap arogan begitu-begitu saja. Jokowi juga mengingatkan bahwa Eropa terus bersikap begitu, Eropa akan kehilangan mitra strategis yang diperlukan untuk membangun ekonomi bersama. Presiden menegaskan bahwa Asia Tenggara adalah kawasan regional yang memiliki neraca ekonomi dan laju transaksi yang terus mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Karena itu dia mengatakan kerjasama kedua regional ini akan menjadi sangat penting. Namun di ujung pidatonya dia kembali mengingatkan kerjasama yang terjalin tidak bisa dalam bentuk hanya menguntungkan salah satu pihak. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga kita harus maju setara. Begitu ungkap Bapak Jokowi. Pastinya kita akan terus mendukung Bapak Presiden Jokowi dalam langkah-langkahnya melawan para pemimpin Uni Eropa. Sehingga nantinya akan didapatkan suatu jalinan kerjasama yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, yaitu maju bersama dan maju dengan kesetaraan. Dan hal ini akan menjadikan Indonesia akan semakin diperhitungkan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Oke, terus maju terus Bapak Jokowi. Kita dukung dan kita masyarakat Indonesia bangga terhadap ketegasan Bapak Presiden Jokowi. Itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.